lakukan review paper ya. Jadi kalau nanti jurnal acuan utama Anda ya Anda cari sendiri. Nanti saya tinggal mengevaluasi boleh nggak pakai acuan yang seperti itu. Tetapi saya harapkan seperti yang contohnya itu seperti itulah jurnal acuan dari senior Anda. Jadi saya harapkan Anda juga seperti itu. Oke, itu ya Ilham ya. Mohon izin bertanya Pak Agus. Ya. Berarti jurnalnya memang harus dari drive yang Bapak share bagikan itu ya Pak ya? Ya, untuk review ya. Untuk reviewnya? Ya. Oke, baik. Makasih Pak. Jadi belum ya, saya belum minta Anda untuk melakukan saya belum menugaskan Anda untuk mencari referensi acuan utama untuk penelitian tesis Anda ya, belum ya. Anda boleh mencari sekarang, mulai dari sekarang, tetapi bukan itu yang ingin Anda kerjakan sekarang. Oke, cukup jelas ya? Jelas Pak, siap. Oke, kemudian yang di situ instruksinya juga cukup jelas ya yang ide penelitian. Saya ingin melihat ide penelitian Anda itu seperti apa yang terpikir pada saat ini. Mungkin kemarin pada saat Anda sudah diminta bikin proposal ya, kalau mau kalau memilih konsentrasi. Ya. Maksudnya Pak, konsentrasi apa Pak? Kemarin sebelum milih konsentrasi ke data mining, Anda memang diminta untuk membuat proposal? Enggak Pak. Enggak ada sih Pak, suruh ngisi link aja Pak. Oke. Ya udah. Jadi masih putih semua yang, jadi nggak apa-apa, yang terpikir aja sekarang seperti apa. Nah, nanti berjalannya waktu dengan dengan adanya tambahan knowledge, nanti Anda mungkin akan berubah, tetapi yang sekarang di situ adalah yang Anda pikirkan sampai minggu ini. Jadi tulis saja. Nah, kalau nggak mikir apa-apa itu yang nggak boleh ya. Jadi masa udah kuliah 3 semester nggak bisa mikir apa-apa. Oke, jadi itu. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang review paper. Jadi kalau kita selama kuliah ini adalah Anda langsung merelasikan atau menghubungkan dengan apa yang ingin Anda kerjakan nanti di penelitian tesis. Oke, jadi ini slide-nya saya pecah, tapi sebenarnya ini masih lanjutan minggu yang lalu ya. Jadi jumlah Anda ini saya bisa masih menjangkau semua ya. Jadi kalau ada masalah, ini Anda langsung konsultasi ya, jangan sampai Anda miss. Nanti kita sudah latihan eksperimen, Anda masih belum siap gitu ya, nanti akan lebih susah. Ya, jadi udah saya share belum ya? Oke, jadi udah kelihatan? Ya, Pak, terlihat Pak. Ini ya. Oke, jadi tulisannya cukup jelas, kurang gede? Jelas Pak. Oh jelas, oke, ya udah segini aja. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang penelusuran referensi ya. Jadi sebelumnya, kenapa kita perlu melakukan penelusuran referensi? Jadi dalam setiap referensi yang Anda baca, itu pasti Anda menemukan claim novelty ya. Jadi sekali lagi Anda harus ingat ya bahwa tesis di bidang data mining atau machine learning itu bukan hanya sekedar project data mining ya, bukan Anda punya data kemudian Anda lakukan sesuatu di situ kemudian dapat hasil untuk dipergunakan, bukan seperti itu.
Anda harus melakukan hal yang sama seperti nanti paper-paper yang Anda baca, Anda review, dan Anda citasi ya. Jadi tesis itu tidak sama dengan project data mining. Jadi kalau project data mining Anda lihat di Kaggle, kemudian Anda tirukan, selesai dilaporkan, itu bukan seperti itu ya. Anda bisa berhasil menirukan, itu tidak seperti itu. Bukan project data mining. Jadi Anda fokus saja ke satu yang Anda kontribusi di situ, karena di tesis itu harus ada kebaruan novelty kontribusi. Oke. Nah, nanti coba papernya udah dibagi, masing-masing sudah milih. Sudah belum? Tadi saya Pak pakai paper sendiri tadi Pak, baru tahu tadi Pak. Jadi belum baru downloadin semua Pak. Oh enggak, itu kan saya nggak minta mengumpulkan sekarang, cuma sudah ini belum. Jangan sampai satu paper dipakai 2 orang. Jadi bisa Anda pakai itu kan ada nomor urut ya. Jadi kalau mau ya urut absen misalnya. Tapi yang jelas sih jangan sampai satu paper direview oleh 2 orang, gitu ya. Ya, jadi Pak. silakan sekarang sudah dibagi belum? Belum. Belum Pak, belum yang kelas yang kemarin. Ya. Sudah saya milih salah satu Pak. Kenapa? Ya sudah itu kan di isian itu Anda sementara aja yang sudah Anda pilih itu Anda yang di isian Excel dulu. Saya belum Pak, karena tadi di awal saya punya jurnal sendiri, ternyata ada baru lihat di grup Pak, nanti saya diisi ulang Pak. Ya kan memang saya nggak minta ngisi sekarang, saya minta Bukan Pak, paper yang hari ini yang dikasih Bapak untuk hari ini tuh untuk review doang, untuk di review doang Pak. Ya sekarang dibagi dulu. Saya yang COVID Pak. Jadi itu aja di Excel itu, karena ada itu kan nomor papernya aja. Oh, nomor papernya ya. Sekarang masing-masing pegang satu, biar fokus. Kalau sudah memilih tapi absennya saya nomor sekian, berarti milih yang lain ya Pak ya? Pokoknya jangan sampai ada satu paper direview oleh 2 orang itu. Ya Pak. Oh gitu. Mungkin Mas Karno, ketua kelasnya bisa yang menentukan Mas Karno, silakan. Ya, lebih adil. Saya sesuai urut absen aja kali ya? Oh iya boleh ya, supaya adil ya. Ya oke Pak. Ya udah setuju urut absen. Ya udah sekarang masing-masing fokus pada absennya. Ada berapa sih? Ada berapa orang ya? 19 Pak. 19 Pak. 11. Lebih kan itu ya? Iya lebih Pak, ada 25. Ada 25, oke. Jadi nggak ada yang memilih paper nomor 20 ke atas kan? Iya Pak. Iya betul Pak. Oke, saya akan Mas Karno sebutkan ya Pak. boleh berarti kalau ada nomor urut 1 sampai 19 itu boleh memilih nomor 20 ke atas, tapi ini. Oh, saya nomor 7. Ya. Absennya di sini ya? Anda bisa lihat semua kan ya ini ya? Ya, saya nomor 7 Pak. Jadi di Tapi sini tadi salah milih. ya tinggal ini aja, nego sama yang nomor urut yang Anda pilih kalau mau. Kalau memang Anda tertarik di situ. Tapi sekarang sih ini nggak harus yang sesuai dengan minat Anda sih. Saya cuma ingin Anda pegang satu untuk dilihat. Dari diskusi kita hari ini tuh bagian mana yang saya maksud itu ada di paper Anda. Gitu ya. Sudah? Ya, Pak, boleh tanya Pak? Ya silahkan.
Berarti terkait paper yang Bapak kasih itu nanti yang kita cari ide yang kita akan teliti dari paper itu, kemudian dataset yang nanti akan kita gunakan, kemudian metode penelitiannya, hasil penelitian, kontribusi dan penelitiannya Pak ya? Bukan. Itu bukan yang Anda ingin teliti. Saya cuma ingin Anda nanti melihat paper itu isinya apa. Kemudian Tentang membuat apa review. intinya, Pak? Jadi tidak harus paper itu yang menjadi penelitian Anda nanti. Oke? Dalam bahasa Indonesia kah, Pak? Diserat translate dulu. Enggak, saya ingin jawabannya terserah mau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mau ditranslate Ya, Pak. dulu juga boleh, enggak juga boleh. Tetapi Yes, tujuan kita kuliah hari ini adalah memberikan pengantar pada Anda untuk bagaimana kita bisa melakukan mencari paper dan memahami isinya dengan cepat, gitu ya. Oke? Baik, Pak. Oke. Jadi dan paper apa yang saya ingin Anda cari untuk nanti untuk review paper Anda, untuk acuan utama dari tesis Anda nanti. Oke? Ya, jelas ya. Oke, jadi harus ada kebaruan, novelty atau kontribusi. Itu kalau kita lihat, itu kebaruan, novelty, dan kontribusi itu adalah sesuatu yang belum pernah dikerjakan orang sebelumnya kan. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan itu? Itu dengan sitasi. Jadi dengan sitasi. Sitasi. Oke ya, jadi citation ya. Cara menunjukkannya itu dengan citation. Nah, dengan cara itu maka akan lebih mudah buat Anda ya. Misalnya Anda memiliki ide yang, jadi ide itu bisa mungkin ide yang tiba-tiba Anda pikirkan ada di sekitar Anda terkait dengan machine learning dan data mining. Bisa juga karena Anda baca paper. Jadi ada baca paper ya, review paper, terus Anda dapat ide. Itu bisa begitu. Tetapi ada juga ide dari tidak baca paper, misalnya dari masalah real, misalnya di kantor Anda gitu, masalah di sekitar Anda. Nah, ini tidak cukup kalau hanya masalah di sekitar Anda. Anda harus cari dulu papernya. Jadi baca paper dulu. Jadi baca paper juga kalau yang ini ya. Plus harus baca paper. Jadi untuk menunjukkan penelitian Anda nanti itu di antara penelitian sebelumnya itu letaknya di mana. Nanti Anda akan kontribusi di mana gitu. Paham nggak? Jadi kenapa harus baca paper dulu? Paham ya? Iya Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan. Kebetulan kan kemarin di kuliah Pak Windu juga saya ngajuin sih Pak, baru rencana karena di kampus saya terkendala atau kebingungan untuk penentuan penerimaan mahasiswa beasiswa begitu Pak. Nah dan ternyata tadi saya cari jurnalnya juga sudah ada Pak, ini agak bersangkutan begitu Pak. Itu bisa dijadiin referensi atau bagaimana Pak? Ya nanti saya lihat satu-satu ya, kasus-kasus seperti itu ya. Oke baik Ya, Pak, terima ya, kasih. Ya. Oke, nah, jadi seperti itu. Jadi kalau lihat, oh ini masalahnya menarik baru dan ada orang yang sebelumnya yang mengerjakan ini, tapi saya ingin mengerjakan di sekitar saya gitu misalnya. Ya sudah, misalnya ada orang yang melakukan analisis dari suara gitu ya, orang batuk dan orang yang batuk karena COVID dan orang yang batuk karena masalah lain gitu. Ada ya, datasetnya ada ya di MIT ya di Amerika. Kemudian Anda melakukan itu, terus kemudian saya juga punya teman yang COVID dan batuk, ada teman yang batuk karena flu gitu. Anda capture itu, Anda lakukan dua-duanya, training dengan dataset publik yang MIT tadi, kemudian ngetesnya di lingkungan sekitar Anda gitu. Itu bisa seperti itu ya. Tetapi bukan sekedar project machine learning atau data mining, jadi bukan Anda kumpulkan data dari teman-teman Anda, terus kemudian Anda cek ini batuk karena COVID atau tidak. Seperti itu ya. Bukan seperti itu ya. Tetap harus direlasikan dengan penelitian sebelumnya.
Jadi kontribusinya di mana? Itu yang membedakan tugas akhir atau proyek D3 S1 dengan tesis ya. Jadi ada kebaruan, ada posisi penelitian Anda di antara penelitian sebelumnya. Itu ya. Paham ya? Ini saya sangat garis bawahi ya, jangan sampai nanti apa yang Anda kerjakan. Jadi belum tentu yang dikerjakan S1 itu lebih mudah ya, belum tentu. Jadi bisa saja meniru itu susah ya, belum tentu mudah. Misalnya bikin sistem informasi itu juga tidak gampang, tetapi itu tidak akan bernilai tesis kalau tidak ada kebaruan dari sisi, terutama sisi metode, atau dari sisi menambah kasanah di pengetahuan sebelumnya. Ya, gitu ya. Jangan berasumsi bahwa yang D3 atau S1 itu gampang ya, tidak ya, tetapi yang justru yang harus ditekankan di sini adalah kebaruan. Oke, dan ada lagi pertanyaan? Belum ya? Nah, oke, kemudian kita tahu ya bahwa publikasi, referensinya dari publikasi. Publikasi, itu kalau kita baca, publikasi yang kita jadikan referensi ya, 90% atau 95% lebih itu dari publikasi kalau nggak jurnal conference ya. Jadi publikasi ada proceeding conference. Kemudian yang kedua adalah jurnal. Tahu ya bedanya ya? Ada proceeding conference dan jurnal. Kalau bedanya, kalau proceeding conference itu biasanya lebih pendek, 4-6 halaman, itu disampaikan di pertemuan ilmiah. Kemudian kalau jurnal itu lebih panjang, lebih dari biasanya 4-12 halaman, bahkan ada yang 20-25 halaman. Isinya lebih lengkap dan itu diterbitkan secara periodik, gitu ya. Nah, yang saya minta Anda buat untuk tesis Anda itu dua-duanya harus global atau internasional. Dari penerbit yang bereputasi ya, seperti contoh yang saya berikan ke Anda ya. Mudah-mudahan semuanya tidak under qualify ya. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti menggunakan jurnal atau referensi yang seperti itu ya. Karena meskipun global dan internasional itu mungkin lebih susah ya dipahami karena bahasa Inggrisnya, tetapi banyak di antara mereka yang sharing, kalau nggak sharing dataset, bahkan ada yang sharing kode, sehingga Anda akan lebih cepat mensejajarkan base knowledge Anda dengan penelitian terkini, ya, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi dua ini ya. Oke, jadi kalau misalnya ada ingin melihat student assessment gitu ya, Anda cari di jurnal global itu apa yang dikerjakan orang di bidang itu. Ya. Jadi Anda nanti mensoroti dari sisi metode apa yang masih bisa diimprove. Ya. Metode apa yang masih bisa diimprove. Jadi tugas dari tesis itu bukan hanya sekedar ya, meskipun bagus, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah real di sekitar Anda. Oke, ini penelusuran referensi kita. Jadi, maaf Pak, ya. Untuk kebaruannya Pak, kalau nanti objeknya itu yang berbeda itu apa dibolehkan Pak? Tergantung dari bidang yang Anda teliti ya. Misalkan yang dimaksud objek yang pertama itu mahasiswa Pak, untuk mahasiswa, kemudian kita pakai untuk objek yang pelajar di sekolah. Jadi harus menyatakannya harus begini. Di tesis itu menyatakannya harus begini. Referensi 1 itu mengerjakan ini, referensi 2 itu mengerjakan ini, referensi 3 itu mengerjakan ini. Nah, saya mengerjakan ini. Yang lebih unggul daripada referensi-referensi sebelumnya, atau melengkapi referensi-referensi sebelumnya. Apapun yang Anda kerjakan Anda bisa men-state begitu ya. Itu yang dimaksud dengan novelty atau kontribusi. Ketangkap nggak kira-kira?
lengkap, Pak. Ya, gitu ya. Jadi soal apakah boleh kalau objeknya berbeda itu dianggap pembaruan atau tidak, saya tidak akan mengevaluasi satu-satu ya, karena di masing-masing bidang penelitian itu berbeda yang dianggap dengan novelty ya. Misalnya kalau di agriculture misalnya pakai sampel sendiri itu merupakan kebiasaan misalnya. Ya sudah pakai sampel sendiri, kemudian di itu tuh bisa kebaruan. Tetapi ada bidang-bidang yang tidak perlu bikin sampel sendiri. Misalnya kalau bidang security misalnya pakai dataset yang sama, cuma yang dianggap sebagai kebaruan adalah kalau mengusulkan metode baru misalnya. Tetapi semuanya itu tetap menyatakan begini. Jadi penelitian satu mengerjakan apa, penelitian itu mengerjakan apa. Nah, saya mengerjakan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dari sisi apa dibanding dengan referensi-referensi itu. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Jadi mungkin harus agak diubah kalau misalnya menganggap saya harus mencari data dulu, baru ini kebaruan gitu. Itu harus itu boleh saja kalau bidang yang Anda teliti itu memang biasanya orang mengerjakan seperti itu. Tetapi tetap harus bisa menyebutkan seperti ini. Jadi referensi 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, saya menggunakan apa gitu. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan saya untuk mengambil tesisnya itu menentukan kota di suatu kabupaten kota untuk penyaluran bansos itu berdasarkan data kemiskinan itu bisa nggak sih, Pak? Ya, jadi misalnya data kemiskinan ya. Jadi Iya, Anda Pak. cari misalnya kemiskinan itu apa? Poverty ya. Ya, poverty. Poverty. Ya, biasanya kan patokannya dari BPS tuh, Pak, yang mengeluarkan, Pak. Poverty misalnya. Jadi Anda cari di mesin pencari dulu poverty machine learning. Jadi apa yang dilakukan orang untuk bidang poverty di machine learning atau poverty deep learning gitu ya. Baik, Pak. Nanti Anda bisa merelasikan dengan begini ya. Kalau nggak salah saya pernah membimbing ya poverty itu. Saya lupa. Cuma saya pernah download data yang besar untuk itu ya. Dari UNDP atau apa ya. Misalnya langsung biasanya nah seperti ini yang harus Anda latih ya. Mencari di internet ya, mencari yang bisa merelasikan data Anda itu biar bisa diangkat sebagai penelitian yang memiliki potensi kebaruan ya. Poverty deep learning gitu ya. Misalnya apa yang dilakukan? Ini di Stanford ada ya. Oh, pakai image. Bisa pakai image, itu menarik ya. Kalau Anda bisa ya. Ini misalnya. MDPA itu cukup lengkap ya, meskipun dia berbayar, tapi cukup lengkap. Kalau ini mungkin agak susah ya. Cuma kalau Anda punya datanya gitu, misalnya data foto gitu itu dipakai untuk ya memang data ini menurut saya ide-ide seperti itu sangat bagus ya. Sangat bagus karena masalahnya di sekitar kita, tetapi tetap kita harus propose sesuatu yang baru, bukan hanya karena misalnya Anda ingin mempropos data kemiskinan seperti ini misalnya, dan Anda cari di sini yang kira-kira Anda bisa propose kebaruannya apa. Itu ya Pak. Siapa ya? Pak siapa? Saya dengan Muhammad Nur, Pak. Ya Pak Muhammad Nur ya. Ya, izin Pak, saya cari juga informasinya melalui angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS itu juga bisa ya Pak ya? Kalau soal itu ya harus dikerjakan paralel. Jadi yang di BPS ya, tapi Anda tetap harus menyebutkan jurnal referensi terkait kan? Iya, baik Pak. Ya.
Jadi nanti Anda menggunakan metode yang misalnya pakai deep learning atau machine learning untuk memprediksi poverty gitu misalnya. Itu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi misalnya Anda membuat koreksi terhadap, Anda propose gitu koreksi terhadap kriteria kriteria kemiskinan gitu ya. Jadi kan mungkin masalah real ya itu ya. Bahwa kriteria yang dianggap miskin itu ternyata tidak miskin gitu. Bukan salah orangnya tapi karena salah datanya misalnya. Oke, Iya Pak, gitu ya. jadi bisa mendeteksi juga ya Pak ya. Jadi gini ya, tetap titik tekannya Anda mempropos sesuatu yang baru ya. Soal nanti itu applicable realnya seperti apa itu dipikirkan nanti. Tetap Anda lihat di paper seperti apa di poverty dengan machine learning itu, terus Anda mengusulkan sesuatu yang baru. Soal nanti lebih unggul atau tidak dibandingkan dengan yang real ada di sekitar Anda itu masalah nanti. Tetapi tetap yang diutamakan adalah bagaimana menyelesaikan masalah novelty tadi. Itu ya. Iya, baik Pak. Nah, jadi jangan menyebutkan metode ini nanti lebih unggul dari BPS misalnya. Tidak usah seperti itu. Oh iya. Cukup Anda mencari kontribusi dari penelitian sebelumnya. Soal nanti setelah tesis Anda bisa perluas itu boleh saja dan itu sangat mungkin, tetapi sekarang Anda harus sangat fokus dulu mencari kontribusi dulu. Karena kalau untuk mengembangkan menjadi yang bisa diterapkan, yang lebih praktis dari rules-nya BPS itu nanti selanjutnya kalau Anda sudah tahu bagaimana machine learning itu bisa menyelesaikan, membantu itu kan nanti dikembangkan lagi bisa. Jadi harus sangat fokus ya. Jadi titik tekannya adalah tadi novelty, kontribusi ilmiah gitu ya. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi alur penelitian tesis itu kita kan pertama identifikasi permasalahan secara umum ya, misalnya tadi ya poverty. Banyak sekali ya yang masalah yang sebenarnya menarik ya, misalnya poverty, kemudian ada data tentang kependudukan yang bisa kita buat untuk memprediksi misalnya malnutrition, kekurangan gizi pada balita misalnya. Dengan machine learning gimana itu bisa. Tetapi tetap karena Anda itu orang komputer science, ilmu komputer, bukan hasil angkanya yang penting, tetapi di sisi penyediaan metodenya yang penting ya. Bukan terus menentukan misalnya di provinsi X ternyata angka kemiskinan segini, bukan seperti itu ya, tetapi membuat model yang akurasinya tinggi, yang performance metriknya bagus gitu ya. Kemudian penelusuran teratur tentang solusi yang pernah diusulkan. Jadi ini ya, menghubungkan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian identifikasi celah permasalahan yang masih memerlukan solusi atau belum diselesaikan atau perlu dilengkapi. Gitu ya. Pasti di sini. Nah, di sinilah makanya harus sangat fokus ya. Jadi hanya satu yang kecil saja yang diselesaikan. Kemudian identifikasi kemungkinan solusi inovatif. Jadi solusi inovatifnya apa? Orang sudah menggunakan ensemble learning untuk menyelesaikan masalah misalnya prediksi kemiskinan, tetapi belum bagus. Saya ingin mencoba misalnya guess saja ya. Saya ingin mencoba dengan deep learning lah. Misalnya saya ingin mengubah data yang satu dimensi menjadi dua dimensi sehingga saya bisa menggunakan deep learning yang untuk image misalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan solusi inovatif, ya perumusan hipotesis itu ya seperti itu. Dengan deep learning maka performanya akan meningkat, dengan deep learning maka akurasinya akan meningkat. Nah, nanti kalau Anda lakukan eksperimen dan gagal, maka harus dimodif lagi hipotesisnya, diuji lagi gitu ya. Iya, makanya bila hipotesis terbukti dengan hasil positif bisa dengan penulisan tesis. Kalau tidak ada hasil positif bisa dilakukan dengan
pengulangan perumusan. Jadi pengulangan perumusan, terus kemudian cari lagi metode apa lagi yang perlu diteliti, perlu dicoba. Pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Jadi kalau Anda melihat, oh saya ingin meneliti tentang penentuan siapa yang menerima beasiswa, itu masih masalah yang sebelum umum ya. Permasalahan umumnya misalnya menggunakan machine learning untuk menentukan beasiswa ke siapa. Kemudian penelusuran teratur, jadi orang sudah melakukan apa di bidang itu. Sudah melakukan apa? Oh, ada yang metode ini untuk ini, metode ini untuk ini. Nah, kelihatannya ada sesuatu yang belum pernah dilakukan. Nah, itu celah permasalahan. Celah permasalahan. Yang Anda memiliki datanya di situ. Nah, sudah itu Anda gali lagi nanti sampai memutuskan ini dicoba pakai metode ini bagus enggak, metode ini bagus enggak, metode ini bagus enggak gitu ya. Jadi penulisan literatur, jadi sumber referensi utama itu adalah publikasi paper. Paper dalam publikasi jurnal internasional dan proceeding internasional. Jadi ini ya kriterianya ya, harus jurnal internasional dan proceeding internasional. Kalau orang itu menggunakannya untuk misalnya di situ juga ada tesis dan disertasi. Kalau orang menggunakan publikasi untuk tesis dan disertasi, Anda bisa download juga tesis dan disertasinya. Biasanya itu lebih lengkap dan lebih jelas, lebih lengkap penjelasannya. Kemudian harus cukup baru ya. Jadi saya minta Anda kalau mencari publikasi yang maksimal 2019 ya, 2019, 2020, 2021 untuk memastikan bahwa yang Anda kerjakan itu sesuatu yang baru dan tidak kadaluarsa dan harus dari paper ya. Kalau dari buku itu biasanya ilmunya sudah cukup lama didiskusikan di paper sehingga kemungkinan besar itu juga tidak begitu baru ya. Jadi kalau mereverse buku itu sesuatu yang menjadi basic knowledge ya, misalnya statistiknya, kemudian buku tentang metodenya, metode basic untuk pelengkap ya, bukan untuk membandingkan nanti kontribusi Anda seperti apa. Jadi semuanya atau hampir semuanya itu dari publikasi di jurnal internasional dan proceeding internasional. Mungkin hanya 1-2 saja yang Anda memerlukan merujuk ke buku ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi peta penelitian dari survei literatur. Jadi saya harapkan Anda bisa menggambarkan hubungan antar referensi. Hubungan antar referensi itu seperti apa? Biasanya kalau di referensi itu ada di bagian referensi itu ada di penulisan referensi itu biasanya ada di introduction ya. Jadi introduction di situ biasanya selalu ada ya. Selalu ada yang jadi misalnya autor satu itu mengusulkan apa? Mengusulkan metode X. Metode sesuatu yang memperbaiki metode sebelumnya. Kemudian autor 2 ini ya. Jadi tinjauan referensinya ada di sini. Atau juga kadang-kadang ada paper yang dia ada sectionnya namanya related work. Kalau ada related work itu berarti semua yang dia posisi penelitian dia ada di mana, ada di sini related work. Mungkin ada di antara paper yang Anda pilih itu ada yang di situ, ada yang tidak ya. Kemudian jadi di sini terhubung jelas. Jadi referensi satu terhadap yang lain itu hubungannya gimana? Jadi nanti pada saat Anda melakukan penelitian itu juga Anda harus tahu bahwa yang Anda lakukan itu mau mencoba mengisi celah yang mana. Makanya biasanya saya menganjurkan ya sudah coba dipilih aja referensi satu ya. Satu yang paling Anda
paling Anda bisa ngerti dan bisa melakukan eksperimennya, mengulangi eksperimennya. Satu referensi, nah nanti dari situ nanti Anda dapat ide-ide lain. Oh ternyata apa yang saya akan kerjakan nanti itu memiliki kontribusi terhadap referensi ini misalnya, gitu ya. Dan nah, referensi ini kalau bagus kan dia memiliki rujukan, rujukannya kan banyak ya. Nah ini rujukan-rujukan ini juga Anda pakai untuk referensi Anda nanti, sehingga referensi Anda nanti akan cukup kaya dan Anda bisa menunjukkan posisi penelitian Anda nanti terhadap penelitian yang lain sebelumnya ya. Jadi timeline-nya paper baru memperbaiki paper sebelumnya, selalu begitu ya. Jadi kalau Anda lihat di bagian pendahuluan itu ini mengerjakan ini, kemudian ini mengerjakan ini. Nah, dan biasanya sebelum paragraf terakhir itu ada kata-kata in this paper we propose something gitu ya. Coba Anda lihat di paper yang Anda pilih ya masing-masing. Nah, pilih satu atau beberapa referensi utama. Jadi referensi utama ini adalah referensi yang nanti akan Anda baca lebih detail, kemudian Anda bisa mengulangi seluruh atau sebagian eksperimennya. Jadi kalau misalnya di paper with code gitu ya, di website itu yang itu ada paper-paper yang dia sharing kodenya. Nah, kalau sharing kode itu keberuntungan buat Anda ya. Jadi Anda tinggal berusaha mengulangi dan nanti mencari ide kebaruannya apa. Nah, kalau tidak bisa, misalnya data image-nya tidak bisa diperoleh atau data set-nya tidak bisa diperoleh, diusahakan buat eksperimen yang sejenis. Jadi misalnya Anda ingin melakukan penelitian tentang security gitu, misalnya security, yang data set-nya nanti tidak bisa Anda dapatkan karena dia mengenerate sendiri misalnya. Itu sudah Anda minta, atau kalau enggak Anda bikin mengenerate yang sejenis. Jadi gitu ya. Jadi dalam membandingkan itu datasetnya harus sama ya. Dataset kalau membandingkan Anda lebih unggul dari paper yang lain itu datasetnya harus sama. Kalau tidak sama gimana? Misalnya Anda nyari dataset sendiri. Kalau datasetnya tidak sama. Ya, di paper ya, di suatu paper itu datasetnya tidak sama dengan yang Anda kerjakan, maka Anda pakai metode yang ada di paper itu, metode-metode yang di paper itu, di paper acuan tadi, Anda pakai untuk dataset Anda. Jadi perbandingannya seperti ini. Baru kalau lebih bagus Anda bisa mengklaim bahwa Anda punya novelty di situ, gitu ya. Nah, kalau sekarang itu tergantung, kalau Anda sudah punya datanya ya boleh menggunakan data Anda untuk eksperimen, kalau tidak ya pakai dataset publik dulu. Oke, bagaimana melakukan survei literatur? Jadi bagian paper itu hampir selalu ada judul, kemudian abstrak, introduction, method atau proposed method, result and discussion, dan conclusion. Kita lihat ya. Ini ya misalnya di sini yang tidak ini siapa nih? Ini bisa ya diakses dari email Nusa Mandiri ya. Misalnya saya ingin ini ya, mereview paper ini. Gun-based imbalance data intrusion detection system. Jadi kalau kita lihat ini dia jadi gini.
GAN itu generative model, metode yang cukup baru ya. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu dengan deep learning itu bisa dianggap Anda mengikuti tren dan cukup baru ya. Di sini ini ada introduction ya, ada judul, ada abstrak, ada introduction. Bagian-bagiannya kita lihat. Kemudian di sini related research atau related work ya. Jadi karena kemudian ini bagian dari metode, pasti setelah bagian pendahuluan yang biasanya juga ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti dengan uraian tentang penelitian sebelumnya atau related work, itu pasti diikuti dengan metode, langsung metode. Langsung metode, kalau ini ditulis tidak metode, tidak propose metode, tetapi dia tulis design and implementation, tetapi ini adalah bagian metode. Setelah bagian metode, jadi dia uraikan semuanya. Jadi bagian ini itu berfungsi untuk memberitahukan pada pembaca bagaimana Anda bisa melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang ditampilkan di research and discussion. Ini ya. Nah, setelahnya itu eksperimen dan performance. Jadi di sini ada research and discussion ya. Selanjutnya ada conclusion di sini. Gitu ya, sama ya. Jadi di kemudian jadi saya harapkan Anda nanti jangan sampai kesulitan Anda itu kesulitan dalam mendapatkan dataset ya, tapi lebih pada Anda harus lebih sibuk untuk mencoba metode-metode baru yang bisa mengimprove. Ini GAN dan feature selection, introduction detection system juga, papernya 2001. Nah di sini juga ada introduction, kemudian ada related work juga. Ini hal-hal seperti ini tidak begitu susah kalau Anda mau ulangi ya. Kemudian metode yang dia propose, kemudian ini ya. Hasil pasti diikuti hasil dan analisis. Kemudian yang terakhir conclusion. Hampir semuanya 5 bagian ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah dilihat paper masing-masing? Bisa ya memahami ya. Oke. Ini kemudian penulisan referensi itu dimulai dari setelah judul. Jadi kan sebelum kita baca detail itu kan kita lihat-lihat dulu kan kita mau yang mana, karena pada tahap pertama ini kan kita ingin mencari ide tesis itu dari ide besar, nanti kita telusuri mana yang cocok buat kita bacanya banyak ya. Nah karena bacanya banyak itu enggak semuanya kita baca detail, kita baca dulu misalnya judul, like judul dari judul. Oh judulnya tidak relevan, ya sudah kita tinggalkan. Nah kalau relevan selanjutnya kita baca abstrak. Jadi abstrak itu ada 3 bagian penting yang harus Anda segera dapatkan dari abstrak ya. Jadi dengan membaca abstrak itu 3 bagian penting itu yang harus Anda dapatkan. Yaitu apa yang dilakukan, jadi autor itu melakukan apa, kemudian bagaimana autor melakukan itu, metode usulannya apa, dan hasilnya apa. Jadi di bagian abstrak itu 3 hal itulah yang harus Anda cari. Jadi bacanya tidak usah terlalu lama, langsung dicari. Jadi di abstrak itu tadi ya 3 hal ini. Latar belakang sedikit ya, 1-2 kalimat. Signifikasi lah ininya. Jadi apa yang dilakukan? Bagaimana? Melakukannya. Jadi metodenya apa?
Terus hasilnya apa? Jadi kalau bikin abstrak Anda harus ada 3 ini juga. Hasilnya apa? Apa hasilnya? Jadi misalnya Anda sebutkan dengan metode deep learning yang saya usulkan, maka akurasinya bisa lebih tinggi sebesar 90% misalnya. Itu hasilnya ya. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi kalau kita lihat ini ya. Apa yang dia lakukan? Bisa mencari di sini? Ini ya. Jadi yang dia lakukan adalah dia memperbaiki ketidakseimbangan kelas pada bagian attack ya. Jadi intrusion detection system itu di sini. Yang atas-atas ini belum dia yang kerjakan. Ininya di sini ya. Oke, jadi dia lakukan adalah mengatasi ketidakseimbangan kelas. Kemudian usulan dia apa? Biasanya ada kalimat in this paper ya. Dia ini bagaimana melakukannya masih di sini. Ini bagaimana melakukannya. Kemudian apa hasilnya? Nah, ini hasilnya ada di sini. Oke ya. Langsung ya ketemu ya. Jadi dari paper yang Anda baca itu langsung ketemu. Ini misalnya ini apa yang dia lakukan? Ini in this paper, ini ada in this paper itu pasti yang dia usulkan. Dia usulkan sampai di sini, kemudian ini hasilnya. Hasilnya di sini. Nah, ini ya, yang dia lakukan ada di sini. Jadi gap-nya ada di sini untuk melengkapi yang sebelumnya. Ada lagi. Seperti ini tidak begitu susah ya Anda melakukan eksperimennya. Datanya juga tersedia. Dan apa yang dia lakukan kalau dengan melihat judulnya saja kita tahu bahwa dia membuat predictive model untuk memprediksi kalau dari angka yang stroke itu berapa mortality-nya, berapa kematiannya gitu ya. Nah ini misalnya, here we use deep neural network to detect stroke. Dan seterusnya sampai sini. Oke ya, yang dia lakukan di sini, terus kemudian hasilnya ada di sini. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Belum ada ya. Kemudian setelah abstraknya kelihatannya cocok buat kita ke conclusion. Jadi highlight dari new finding. Jawaban atas research question. Jadi kalau kita lihat tadi di conclusion conclusionnya seperti apa? Ada message? Bukan buat saya. Ya. Kita setelah abstraknya, kelihatannya abstraknya oke, kita sudah mendapatkan tiga hal penting lagi ya tadi ya. Apa yang dia lakukan, bagaimana melakukannya, dan apa hasilnya. 3 bagian penting kelihatannya cocok nih. Dan resepnya juga dia share, jadi saya bisa membuat ini sebagai acuan utama. Misalnya, sebelum kita lanjutkan membaca detail dari isi paper, kita setelah abstrak baca dulu kesimpulannya. Dia langsung kita dapat, dia melakukan eksperimen terhadap 15.000 subjek atau 15.000 orang. Kemudian di sini ada hasilnya seperti ini. Ini kayaknya prospektif nih, masih 83,48%, masih bisa ada peluang untuk improve-nya banyak gitu. Misalnya ya. Jadi kalau misalnya
banyak mahasiswa Anda, Pak, saya memiliki ide tapi related work-nya sudah 97% atau 98%. Kira-kira bisa nggak ya Pak? Nah itu kayaknya sudah metodenya sudah cukup bagus. Nah, apakah ada peluang lain selain nah itu harus melihat detail ya. Kalau tidak ada ya Anda cari masalah lain yang misalnya akurasinya masih di bawah 90%. Biasanya kalau pakai deep learning, apalagi kalau di image ya atau di yang datasetnya tidak begitu susah, itu untuk mendapatkan 90% itu tidak kalau sudah 95% ya itu sudah sangat susah menemukan novelty di situ ya kalau dibidik dari sisi performanya. Oke, kemudian setelah abstrak, conclusion, kemudian kita baru ke introduction. Kita lihat introduction. Jadi bagian yang paling susah dari paper itu biasanya metode ya, propose method. Metode itu karena teknis dan kadangkala matematis. Jadi itu kita bacanya belakangan. Kita baca dulu introduction. Jadi introduction itu isinya ini ya. Jadi kalau Anda bikin introduction juga isinya ini saja. Jadi ini bisa masing-masing poin itu bisa ditulis dalam satu paragraf ya masing-masing. Jadi kalau Anda menuliskan paragraf itu jangan terlalu panjang ya. Cukup 5 sampai 6 kalimat. Jadi 5 sampai 6 kalimat karena yang ingin kita tulis itu bukan panjang-panjangan teks, tetapi kita ingin gagasan kita itu bisa dimengerti dengan mudah oleh orang yang membaca paper kita, gitu ya. Jadi dengan ringkas dan diusahakan tidak menggunakan kalimat yang panjang atau kalimat yang mengandung lebih dari subjek dan predikat ya. Dan biasanya yang diharapkan adalah kalimat aktif, ya tidak capek. Ini yang dimaksudnya ininya apa, gitu ya. Kalau objeknya ditaruh di belakang, subjeknya ditaruh di belakang. Kemudian ini ya isi pokok yang harus dipelajari, yang harus ditelusuri adalah permasalahan umum, kemudian permasalahan yang sesungguhnya atau fokusnya, tinjauan solusi yang pernah diusulkan, claim novelty dan sistematika paper. Hampir selalu introduction itu isinya ini saja. Ya, introduction ini isinya ini saja. Kita lihat ya. Kita lihat. Introduction, ya habis dari conclusion kita ke introduction. Oke, nah ini kan ini masalah umum, masalah stroke di negaranya. Kemudian ini masih masalah umum tentang artificial intelligence untuk menyelesaikan masalah-masalah healthcare. Jadi ini ya, ini yang dikerjakan kondisi yang ini. Kemudian ini adalah penggunaan metode-metode untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, ini baru dia gap-nya. Fokus dia ada di sini. Di sini ya. To date, jadi sepengetahuan kami itu tidak ada deep learning untuk heuristic atau nature inspired stroke atau cardiovascular. Menurut dia tidak ada ya. Jadi yang sebelumnya ini. Jadi ini ya, yang dia propose itu, yang dia usulkan itu ini. Kemudian temuannya ini, nah secara khusus dia menuangkan penelitian sebelumnya ada di sini. Jadi seperti itu ya, urut-urutannya hampir selalu seperti itu. Kita lihat ini misalnya. Ini adalah software effort estimation. Jadi kalau di bidang software engineering itu ada software effort estimation itu mengestimasi berapa biaya untuk membuat sebuah software ya. Ukurannya seperti apa, nah itu berapa biayanya itu menentukan berapa harga yang harus kita tawarkan pada klien ya. Jadi seperti itu. Itu juga introduksinya juga sama ya, dari bagian umum dulu, kemudian khusus itu yang dia pecahkan itu masalah apa, kemudian untuk masalah khusus tadi itu bagaimana orang menyelesaikannya, kemudian baru usulan dia. Jadi usulan dia ada di sini. Ini adalah usulan dia. Usulan dia, habis itu baru yang paling terakhir itu adalah sistematika dari pembahasan. Hampir selalu seperti itu. Jadi
Ini ya. Ini misalnya sentimen analisis untuk produk ya, produk Amazon. Jadi ini sama ya, introduksinya juga pasti sama ininya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, bila dirasa cocok, bisa langsung setelah introduction kita ke result. Jadi di result itu ada gambar dan tabel, kita lihat. Jadi biasanya kita lebih cepat dapat insight atau dapat keterangan kalau kita lihat dulu gambar dan tabelnya. Hampir selalu kalau jurnal di bidang engineering atau science itu selalu ada gambar, tabel, grafik gitu ya. Itu menjelaskan banyak hal dan kita ingin kalau kita ingin kita tidak tahu apa artinya baru kita menulisnya di teks ya. Jadi membaca paper itu tidak seperti membaca novel misteri atau novel cinta itu ya, dari depan sampai belakang harus urut, karena kalau baca belakang dulu tidak seru misalnya. Tapi kalau paper itu ya bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Result and discussion kalau kelihatannya kita ngerti, kita ingin menirukan hal yang sama dengan yang di paper itu, baru kita baca ke metode. Metode biasanya cukup rumit untuk dipelajari, tetapi kalau kita orang di bidang itu kita tahu yang dia usulkan itu bagaimana cara kerjanya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, Anda kerjakan tugasnya. Sebelumnya saya akan tunjukkan ya. Jadi yang tugas Anda sekarang adalah yang di paper itu Anda lakukan resume ya, resume. Ntar saya tunjukkan yang resume yang angkatan-angkatan sebelumnya ya. Jadi ada kuliah apa sebelum ini? Bisnis intelijen tadi Pak. Pak Hilman. Ada tugas review paper juga? Nggak ada ya? Belum Pak. Belum dapat Pak. Benar. Ada ini nggak? Ada meeting juga nggak? Tadi ada meeting Pak. Oke. Full tadi Pak. Iya, iya. Enak ya, jadi jadwalnya mepet siang sampai sore ya. Di sini udah masuk maghrib Pak. Oh, maghrib ya? Oke, lebih enak Iya, lagi Pak. ya. Di Kalimantan ya? Oke. Iya Pak, di Kukar Pak. Kukar. Oh, Kukar ya. Anda bukan cuma Samarinda ya? Nyebar ya? Saya sendiri yang dari Kukar Pak. Kalau teman yang lain yang milih image processing dari Samarinda. Ada blok Kukar sama Samarinda gitu ya? Sendiri aja Oke. sih saya Pak yang Kukar. Oh gitu. Iya. Survei paper. Kelihatan lagi ya? Oke. Misalnya ini ya, review jurnal. Jadi saya memberikan tugas pada
Jadi reviewnya seperti ini ya, cukup singkat saja. Termasuk yang barusan itu mungkin nanti ininya seperti ini. Jadi apa? Ini baru satu paper yang mungkin nanti saya ingin mungkin membuatkan hal lagi. Tapi singkat saja ya. Jadi identitas jurnalnya, kemudian tujuannya apa, kemudian metode yang diusulkan apa. Nah ini Anda sebutkan saja, Anda belum ngerti itu vanilla RNN itu apa, LSTM apa, itu GRU itu apa. Tetapi nanti selanjutnya Anda harus paham ya, metode-metode baru ini Anda harus ngerti dan bisa makainya. Karena kalau tidak nanti kualitas tesis Anda nanti tidak bagus ya, meskipun Anda misalnya datasetnya pakai dataset sendiri, tetapi kalau metodenya masih metode-metode yang sudah tidak dipakai orang lagi untuk paper, itu jadi kurang bernilai ya. Jadi kalau untuk project data mining tidak masalah memakai metode yang sudah established dan lama, karena tujuan dari data mining kan karena untuk mendapatkan insight dari data. Tetapi kalau untuk tesis ini, Anda tujuannya adalah kontribusi, terutama dari sisi metode ya. Oke, gini ya. Jadi datasetnya, jadi tujuan penelitiannya apa, metode yang diusulkan ini, datasetnya, kemudian langkah penelitian dan hasil. Nah, dia juga novelty-nya apa? Novelty dari paper itu. Dia bisa menganalisis ya untuk 15 paper ya. Ini waktunya 1 minggu ya. Anda juga harus bisa ya. Oke, jadi ini papernya dicari sendiri yang mirip dengan paper yang di sini ya. Ini papernya bagus-bagus ya, deep learning untuk cryptocurrency. Kalau yang tadi judulnya Bitcoin prediction, jadi dia tertariknya di cryptocurrency memang. Ini gold price forecasting ya. Jadi ini kan masih satu lingkup semua ya, masih satu lingkup. Oke. Kemudian yang lain, ini yang sekarang sedang mengerjakan tesis ya. Oh ini nggak bagus ya. Bisa jadi contoh. Ini juga dia avocado cells. Kalau nggak salah dengan berjalannya waktu dia ganti judulnya. Tidak ini, tetapi ini yang seperti di awal kuliah gitu ya, saya memberikan terserah pilihan Anda, tetapi Anda mencari 15 paper yang harus Anda review yang terkait dengan ini. Ini kurang bagus juga ya. Biasanya mahasiswa lebih lengkap. Sama ya seperti tadi ya, ini text mining cukup lengkap. Jadi di sini yang paling penting buat Anda itu kan datasetnya apa, metodenya apa, terus novelty-nya apa. 3 hal itu yang setidaknya Anda cari di saat awal-awal Anda mencari ide ini. Ini seperti ini, datasetnya apa, metodenya apa, kemudian novelty-nya. Novelty-nya dia juga sebutkan. Oke, jadi Anda harus mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh ya, biar kualitas nanti tesis Anda, muaranya kan tesis ya, itu bagus. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ya. Dibikin gini aja, singkat-singkat gini. Oke. Jadi dengan membaca banyak paper nanti Anda jadi bisa memposisikan ide Anda itu nanti kira-kira di mana di antara paper yang lain. Oke, Anda tidak boleh lebih turun kualitasnya dari yang sebelumnya nih ya.
Ini 38 halaman ya. Jadi Anda bisa lihat ya kesungguhan mereka dalam mengerjakan ya. Anda tidak boleh kalah. Oke, ini papernya semuanya nyari sendiri. Oke. Cari paper yang sebelumnya lagi ya, semester sebelumnya. Oke. Tahun yang lalu ya, 2020. Ini apa? Ada tulisan apa? Oke. Ini yang sekarang ada yang sudah lulus ya. Ini yang resume dari yang sudah lulus. Nah ini ternyata prediksi kebangkrutan. Ini mahasiswa bimbingan saya ya. Tapi yang dia kerjakan itu kemarin stroke prediction. Ini. Ini mengerjakannya seperti ini, boleh juga ya seperti ini ya. Yang jelas sih data setnya apa, metode yang diusulkan apa, dan kontribusinya di mana. Ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya tugasnya ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum bubar, mungkin kita foto dulu. Silakan dinyalakan ya.
Oke, ya semuanya. Sudah absen ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi. Oh ya, untuk tugas yang tadi saya tunggu sampai malam ini ya, yang ide penelitian. Kalau yang review paper, saya berikan sekarang tugas untuk mencari 15 paper dalam bidang yang Anda minati, ya, Anda minati, yang ingin Anda teliti. Pengumpulannya mungkin 2 minggu lagi. Jadi Anda bikin review paper 2 minggu lagi. Sedangkan yang barusan itu mungkin saya tunggu sampai minggu malam gitu ya. Saya bikinkan nanti formnya, Anda submit di situ. Oke. Jadi 15 paper itu kira-kira 2 minggu lagi. Oke, harus cukup komprehensif ya. Dan Anda cari, tadi foto tapi saya belum on kamera ya. Ulang. Mohon izin bertanya Pak Agus. Ya silakan Pak. Berarti terkait jurnal yang tadi di sheet itu sampai malam ini ya. Terus kemudian yang review sampai minggu depan ya? Iya. Baik, terima kasih Pak. Bukan malam ini, besok malam. Besok malam ya, yang sheet Ya. itu ya Pak ya? Minggu malam ya besoknya. Iya benar Pak, soalnya sambil bukan kerja kalau yang sheet saya tunggu sampai malam ini. Yang ide penelitian. Baik Pak. Oke. Kita Ide penelitian yang berdasarkan paper yang Bapak kasih tadi, Pak ya? bukan yang Anda pikirkan sekarang. Oh. Kalau yang paper tadi itu tugas pelajaran kita hari ini. Cara melakukan review. Dengan format tadi ya, seperti yang contoh yang saya tayangkan tadi, yang sebelumnya tadi. Oke? Jelas ya? Ada 3 jadi Pak ya? Iya, saya berikan tugas yang 15 paper tadi. 2 itu minggu. Bukan 2 minggu. Terus yang untuk yang besok malam Mungkin bisa dicatat Mas Karno, di share di grup. Ya sudah saya catat Mas Agus. Nanti saya share di grup teman-teman. Ya. Terima kasih Mas Karno. Oke ya, kerja keras ya. Karena Ya Pak, nanti Ini kalau ada sangat yang nggak menentukan. dipahami saya japri boleh ya Pak ya? Japri boleh, tapi kalau Anda merasa itu pertanyaan yang penting buat teman Anda, ya Anda di grup aja biar Betul saya Pak. bisa ngasih Kalau tahu sudah semua. mentok banget di grup baru saya tanya ke Bapak. Terima kasih Iya, Pak. iya. Bukan karena itu, tapi kan nanti teman Anda juga biar tahu gitu kalau ada problem yang sama kan. Baik Pak. Oke, terima jadi kasih, Pak. jadi saya harapkan kerja keras. Jadi biar sesuatu yang kelihatannya susah nanti itu Anda menemukan juga solusi buat Anda masing-masing ya, karena kan masalahnya pasti beda-beda kalau sudah penelitian tesis. Jadi jangan sampai tadi Anda sudah capek gitu melakukan sesuatu tapi ternyata jatuhnya ke tidak ada novelty gitu ya. Jadi nanti jadi Anda boleh apa aja ya, boleh text mining kalau Anda suka itu, tetapi tetap harus ada novelty, bukan hanya sekedar ganti-ganti dataset dan jadi project data mining. Oke? Maaf Pak, jurnal yang 15 paper itu ada batasan tahun publikasinya nggak Pak? Kalau bisa 2-3 tahun terakhir. Kalau misalnya Anda ada yang tidak bisa karena bidang yang Anda minati itu sangat khusus, ya nanti Anda pertanyaan khususnya boleh nanti ditanyakan ke saya. Oke ya, jadi tetap batasan waktunya sekitar 2 minggu. Jadi nanti kalau misalnya selama 2 minggu itu
Kalau saya biasanya kasih waktunya seminggu ya, tetapi saya mengharapkan Anda cukup matang menentukan merelasikan ide penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya, dengan paper-paper sebelumnya. Jadi saya kasih waktu yang agak panjang ya 2 minggu. Tetapi kalau bisa ya Anda sudah tahu, kebayang gitu di penelitian Anda nanti itu rencana kontribusinya di mana, karena sudah baca 15 paper ya. Kemudian sudah tahu datasetnya mau pakai apa gitu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu itu lebih disempurnakan lagi. Kalau nanti misalnya suatu saat pun Anda mentok ya karena tidak ada novelty ya, ganti nggak apa-apa, tetapi Anda sudah tahu metode untuk menemukan idenya bagaimana. Oke, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Selamat meneruskan aktivitas dan selamat bermalam minggu untuk yang sudah tidak bekerja ya, sudah istirahat. Oke, selamat sore, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.